6,8 FM Pro Daerah di Makassar. Teman terbaik kamu. Ini sore ceria. Yes, we're back again dengan masih ada narsum kita lagi. Iya. Ini kayaknya maraton banget. Sumpah. Maraton kayak sekali. Kayak kemarin misalnya Kak. Kemarin itu juga begitu konsepnya harusnya di hari Senin. Iya, betul. Yang Prodo Hitlist, setelah Prodo Hitlist masuk ke ngulik. Benar. Dan hari ini memang kita juga bukan kedatangan sih. Kita udah bersambung. Bersama. Kita udah bersama. Udah bersama. Temen-temen. Iya, dia puasa. Enggak sih. Enggak Tapi ya tetap seperti puasa juga gitu ya. Yes. Anyway, hari ini kita udah ada di Musicpreneur nih. Ya, Pro betul. 2. Kita bakalan ngobrol sama seseorang dari dunia musik. Musik yang di mana programnya adalah Musicpreneur. Nah, benar. Yes. Dan kayaknya nih bintang tamu kita hari ini kayaknya udah pernah Ke Pro ngobrol 2? juga sama Pro 2. Ah, Pernah iya, ngobrol iya, sama iya. Pro 2 juga ya. Aku sapa langsung deh. Halo, Kak. Halo, Kak, apa kabar, Kak? baik. Alhamdulillah. Kalau aku dengar suara-suaranya ini suara-suara musisi sih memang, Bro. Iya. Yang dimana itu congkoknya itu congkok musisi. Dicoba dulu dong. Hah, shalala, hatiku tergoda. Aduh. Mending Itu kamu Nasar. mundur aja, karena kamu udah kalah sama Opa Nasar. Makanya kenapa Kak tidak pernah mencoba untuk menjadi penyanyi? Iya, ya udah kamu jadi dancer aja ya. Enggak dong, penyiar aja. Oke. Kak Ongki lagi sibuk apa sih, Kak Ongki? Lagi sibuk promo single pastinya. Oke. Terus juga ada beberapa kegiatan nyanyi. Gitu. Kak Ongki berarti sibuk lagi promo lagu gitu ya. Tapi ini bukan single pertamanya Kak Ongki ya? Ada beberapa, udah ketiga ini Kak Ongki ya, kalau boleh tahu. Ketujuh. Damn, gak tuh. Ini seperti keajaiban ketujuh gitu. Iya betul banget. Oke. Nah, tapi Kak Ongki ini kayaknya aku kurang ini ya, tapi apakah ini jadi pertama juga lagu religi Kak Ongki? Lagu religi kedua. Oh, kedua. Oh, oke. Ya, single pertama itu religi juga. Aku yang ciptain lagunya cuman sama grup nasyid namanya Pavel. Oh gitu, oke. Dan sekarang hadir lagi dengan lagu religi gitu Kak Ongki ya. Ini rilis kemarin tuh kapan sih Kak? Rilisnya di minggu ini di 13 Februari. Oh, baru. iya. 20 hari yang lalu. Iya. Iya kan? Sekarang tanggal 3 kan? Tanggal 3 ini. Tapi Kak Ongki kalau boleh tahu, kita flashback dulu sedikit sebelum ke single terbarunya. Kalau lagu religi yang sebelumnya itu Kak menceritakan tentang apa nih Kak Ongki kalau boleh tahu? Masih sama, permohonan pengampunan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di bulan Ramadan Kalau yang ini sini gitu ya. juga sama, tapi lebih ke merenungi kesalahan dan dosa aja. Oh, oke. Oke, nah Kak Ongki kira-kira nih apa yang jadi salah satu alasan kayaknya pengen bikin lagu religi lagi gitu? Ya karena kan lagu religi itu kan sebenarnya sebagian dari syiar kan. Jadinya ya aku sebenarnya pengen memberikan musik yang menyuguhkan musik yang positif berbau religi yang insya Allah setiap tahun bisa dirilis gitu. Jadi bukan pengennya sih tetap single baru terus ya. Jadi belum ada kepikiran untuk recycle. Jadi pengennya menciptakan musik baru biar nuansanya lebih fresh. Oke, nah ini judulnya adalah Tafakur ya Kak Ongki ya? Yap. Oke, nah ini kenapa nih Kak Ongki milih tema Tafakur gitu? Dibanding mungkin kalau ngobrolin tema religi kan pasti banyak Iya, kan? betul. Nah, kenapa milih Tafakur nih Kak Ongki? Tafakur itu kan artinya perenungan ya. Jadi setiap manusia kan pernah melakukan salah, dosa, dan memang nggak banyak orang yang melakukan merenungi setiap kesalahan dan dosa yang sudah dia perbuat. Tafakur ini sedikit banyak mengingatkan dan juga mewarning untuk orang-orang bahwa hidup itu terus berjalan. Iya. Pasti setiap hidup pasti akan ada ending ujungnya. Oke, jadi memang ini untuk kayaknya emang cocok untuk semua orang gitu ya Iya, kan, betul, yang betul. memang harus merenungi dirinya gitu ya. Tapi Pak Bapak kan saya bilang. gimana sih? Tapi kalau Kak Ongki kenapa sih
Kak Ongki bisa berpikiran atau punya ide untuk membuat lagu religi ini? Apalagi kan udah 2 nih yang masuk. Apalagi tadi kalau aku dengar Ki katanya insya Allah niatnya setiap tahun katanya kita mau bikin juga Kak Ongki ya. Mm-mm. Eh, karena kalau apa ya, kalau aku sih banyak berdasarkan dari hal pribadi ya, Mm-mm. pribadi ataupun juga cerita-cerita dari teman yang menginspirasi aku untuk menciptakan lagu, terutama juga lagu religi ini gitu. Cuman kalau bedanya kalau lagu religi ini, setiap menciptakan lagu itu pasti kita harus konfirmasi dulu sama mungkin pemuka alam, pemuka agama gitu ya, kayak ustadz ataupun guru yang bisa dipercaya untuk, karena kan ada penempatan kalimat-kalimat yang seperti tafakur. Iya. Di lagu ini juga ada yang namanya makfirah, itu kan penempatannya butuh dipastikan penempatan kata ini sesuai dengan penempatan kata sebelumnya ataupun artinya itu, arti kata yang aslinya itu bagaimana gitu sih. Oke, nah Kak Ongki kalau misalnya ngobrolin soal prosesnya gitu ya kan, ini udah berapa lama sih pembuatan lagunya gitu? Apakah ini Kak Ongki sendiri kah semua yang menciptakannya atau gimana nih Kak Ongki proses pembuatan lagunya sendiri? Kalau musik dasarnya sama liriknya, lagunya itu aku yang buat. Tapi kalau aransemennya aku kerja sama ada arranger namanya Ovan Derbian. Itu aku bekerja sama dengan beliau. Untuk beberapa single-single aku juga sebelumnya bekerja sama dengan beliau, dan juga untuk labelnya ini di bawah naungan label Hits Records. Oke. Terus itu berapa lama Kak Ongki persiapannya? Ini udah ide dari kapan nih Kak Ongki? Sebenarnya idenya dari sekitar bulan November. Oh, udah tapi lama. mulai prosesnya di Desember akhir. Oh enggak, malah Januari, awal Januari. Awal Januari, kemudian kita proses semuanya, video klipnya juga di pertengahan Januari, awal Februari. Video klipnya awal Februari, kemudian selesai semua sekitar tanggal 10. Tanggal 13 langsung dirilis gitu ya? Iya. Wah, Cepat juga ya prosesnya. kayaknya waktunya tek cepet gitu ya. Oke. Karena mungkin ini Kak mengejar bulan suci Ramadan juga kan. Betul, karena Iya. kalau lagu lain kan kalau deadline-nya agak lepas dari deadline kan pasti aman ya. Iya benar. Tapi kalau untuk ini kan kita kan memang harus menyesuaikan dengan bulan puasa. Iya, momennya gitu ya Kak Ongki ya. Minimal tuh harus sebelum bulan Suci sebelum Ramadan. bulan religi sudah rilis. Iya, betul juga sih. Supaya mungkin hype-nya dapat juga Kak kalau semisal sebelum bulan suci Ramadan gitu. Oke. Nah, Kak Ongki tuh kan basicnya memang bukan religi gitu ya Kak Ongki ya. Nah, tapi kira-kira apa sih menurut Kak Ongki tuh tantangan khusus gitu loh ketika memang lagi menggarap lagu religi gitu dibandingkan dengan lagu genre lain atau mungkin khasnya dari Kak Ongki sendiri nih? Kalau tantangan sih, aku sih lebih ngerasa kalau itu tadi, kalau religi itu kita penempatan kalimatnya, kata-katanya itu memang harus benar-benar arti dari bahasanya harus disesuaikan gitu. Terus lagunya juga harus benar-benar ibarat kita discuss juga dengan pemuka agama untuk penempatan kalimatnya tepat apa enggak. Karena kalau lagu biasa kan, kalau apalagi lagu cinta kan sebenarnya lebih ke general ya. Bahasanya masih bisa kita takar sendiri. Tapi kalau untuk lagu Islami itu kan memang harus benar-benar disesuaikan, dan juga bikin liriknya juga harus benar-benar yang ketika kita yang benar-benar punya mood yang baik gitu. Oke. Nah, Kak Ongki ini kan salah satu lagu religi setelah lagu pertama ya kan. Berarti ini udah lagu religi yang kedua gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ngobrolin lagu yang sekarang dengan lagu religi sebelumnya gitu ya kan. Nah, kalau menurut Kak Ongki sendiri lebih susah mana nih pembuatannya? Yang lagu sekarang apa lagu yang kemarin nih Kak Ongki? Sebenarnya tingkat kesusahannya sama ya. Maksudnya cuman kalau mungkin lagu kemarin kan berkelompok, kita berempat kan grupnya. Oke. Oh, iya. Jadinya mungkin lebih
pembagian suara, penempatan masing-masing solo itu kan ada di lagu kan ada solo-solonya masing-masing kan dari tiap grup kan. Itu juga perlu dipikirkan lebih matang lagi sebelum lagunya di-record dan dirilis. Tapi kalau Kak Ongki, kalau aku mau nanya, emang Kak Ongki tuh genre lagunya apa Kak Ongki? Sebelum Ini membuat lebih ke religi ini. pop ya. Oh, pop. Lebih ke pop, cuman memang waktu ikut kontes suara bintang di MNC TV itu konsepnya musik kolaborasi. Jadi dia menggabungkan antara musik dangdut dengan musik pop, ada rocknya juga sempat terakhir juga pas grand final digabung sama jazznya juga, jazz digabung dengan dangdut gitu. Jadi memang jatuhnya kayak multi genre gitu ya. Oh, oke. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Tapi kalau untuk major di awal memang pop. Oke. Oke, Kak Ongki sambil kita tamu juga buat pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman Pro 2, kita boleh puterin juga lagunya ya Kak Ongki ya? Boleh dong. Oke. Nah, buat teman Pro 2 juga nih, kalau misalnya kamu mau nanya-nanya sama Kak Ongki ya untuk lagu Tafakur ini, boleh di 0811 410 968. Dan juga bisa lewat Instagram Pro 2, dia dari _Pro Makassar. Dan juga boleh langsung komen aja di YouTube-nya kita. Kita lagi live sekarang. Yes, nih, let's sama go Kak teman Pro Ongki. 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada Ongki Muntazar dengan Tafakur. Itu Masya dia Allah, lagu dari Kak luar Ongki. biasa, ini benar-benar sangat menampar kita gitu. Iya, karena kayak kita disuruh untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengulangi
segala perbuatan yang udah kita lakukan. Betul. Gitu. Jadi untuk anak-anak Gen Z di luar sana sekali lagi kita tidak manage waktu, bukan pembahas manage waktu, tapi lebih ke arah supaya lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Seperti tadi lagunya Kak Ongki yang dimana supaya lebih ke jalan yang benar, selalu mengingat apalagi di bulan suci Ramadan yang kayak lebih dekat, lebih kayak didobol-dobolkan lagi amal ibadah kita sama yang di atas itu. Oke, nah Kak Ongki, kalau dari lagu tadi, nah tadi kan udah kita dengerin, enak banget loh Kak. Bener-bener sangat, Ya, terima kasih. Iya, betul. sangat bener-bener Tersentuh. masuk. Iya, soalnya musiknya juga apa ya, bener-bener nganterin kita tuh kayak ayo renungin deh Iya, betul. gitu ya kan. Apalagi anak-anak kayak kita Gen Z begitu ya. Nah, Kongki ini gimana nih dari Kongki sendiri? Menurut Kongki tuh di bagian lirik mana nih yang paling kayaknya menyentuh banget buat Kongki gitu? Ya, ada kalimat dalam setiap sudut ku berharap dari mata. Ini lebih ke itu kali. Kalau saya menurutku yang paling menyentuh itu yang dimana yang kayak kita disuruh untuk lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Itu. Oke. Nah, ini tuh benar-benar salah satu lagu yang kayaknya bakal masuk di playlistnya Pro 2 Iya, nih, ya. apalagi kalau harus dong. Iya, harus. apalagi tuh kalau semisal fun fact-nya di Pro 2 itu kalau semisal udah azan maghrib atau sudah azan maghrib itu kita diwajibkan untuk memutar lagu-lagu yang Islamia. Nah, bisa nih masuk lagunya, Kak. Betul banget. Ditunggu teman-teman Pro 2 di request di Pro 2 Makassar. Itu dia. Terima kasih. Benar. Nah, Kak Ongki, kalau di saat proses rekaman sendiri ada nggak sih yang mungkin Kak Ongki bisa ceritain gitu, momen yang kayaknya tuh jadi salah satu momen yang tidak terlupakan gitu selama proses pembuatan lagu ini deh. Kalau proses pembuatan lagu ini mungkin lebih ke proses studio kali ya. Proses studio ini kita pemilihan tempat juga. Mastiin juga mana yang tempat yang memang cocok, karena kan semua tempat studio pasti bagus ya, tapi kan yang sesuai dengan makna lagunya kan nggak semua gitu. Jadi pemilihan tempat bersama videografer juga untuk memilih tempatnya yang memang cocok sama lagu, kayak gitu sih lagu yang paling seru. Oke, dan ini udah bisa dinonton juga gitu ya Kak Ongki ya di Hits Records ya. Betul, untuk lagu ini juga bisa ditonton di seluruh digital platform. Bisa ditonton di YouTube channel Hits Records. Juga Ongki Muntada Tafakur. Kalau lagu ini bisa didengar di seluruh digital platform kesayangan sekalian. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang kan lumayan, nggak tahu ya tahun ini apakah saya yang kelewat atau gimana, cuman agak sedikit juga nih lagu religi yang rilis baru. Yang baru, iya. Bener, dan muncullah Tafakur ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga gitu. Ini tuh syutingnya di mana sih Kak Ongki? Syutingnya di studio Pondok Indah, daerah Jakarta Selatan. Gitu. Jadi tempatnya kebetulan pas nyari tempatnya juga sangat mendukung gitu. Karena kan kalau untuk sesuai dengan lagunya memang nggak terlalu bisa di tempat-tempat yang rame atau gimana kan. Jadi memang kan tempatnya ya memang ya kayak kita lagi berdoa aja kan. Betul, kayak kita tuh lagi di rumah merenung gitu ya Kak Ongki ya. Betul. Luar biasa ini. Ini proses pembuatan music videonya tuh berapa lama Kak Ongki? 1 hari. Oh 1 hari? 1 hari. Oh gitu. Wah, ini aku sambil lagi nonton loh music videonya. Luar biasa keren. Ini kayaknya juga outfitnya banyak-banyak ganti ini mah. Iya. Tapi dalam penontonnya bosen aja. Tapi kalau boleh tahu berapa nih outfitnya waktu pada saat itu? Oke, itu bisa ditanyakan sama label dan manajemennya. Aku tinggal pakai aja. Oh, langsung pakai aja ya. Oke. Nah, Kak Ongki, kira-kira dari Kak Ongki sendiri apa nih yang diharapkan dari lagu ini buat pendengar sendiri nih Kak Ongki? Aku yang pertama yang pastinya yang aku harapin, aku berharap lagu ini bisa menjadi musik positif bernuansa Islami yang bisa didengarkan selama bulan Ramadan, bahkan setelah bulan Ramadan. Dan juga bisa berimpact positif kepada semua yang mendengarkan. Baru selanjutnya ya bisa diterima di seluruh pendengar musik ya.
Indonesia maupun di luar negeri mungkin bisa menjadi semangat dan pacuan untuk tetap bertafakur. Oke, amin. Oke, Kak Ongki, terima kasih banyak. Ini karena kita waktunya sangat terbatas Iya, di betul. bulan Ramadan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Kak Ongki. Nanti pokoknya kalau ada waktu lagi, ada rilis lagu lagi, betul. harus main-main ke Pro 2. Yes. Sekali-sekali datang lah Pasti. Kak Ongki. Iya. Tapi jauh juga kalau datang ke Makassar ya. Iya, mudah-mudahan nanti ada waktunya ya Kak Ongki. Iya, betul. Siapa tahu Amin. lagi ini kan ada Jalan-jalan. manggung di Makassar Iya, kan. betul. Iya, itu Dengan bisa, single bisa, baru. bisa. Nah, Iya. jadi biar kita bisa ngobrolnya lebih lama lagi. Ini Iya. soalnya di Makassar udah mau buka puasa nih, kita udah harus siap-siap lagi Iya. Kak Ongki. Terima kasih Enak banyak ya. Oke, makasih banyak, Oke. sehat-sehat untuk Sukses Kak terus Ongki. Kak Ongki buat Semoga lagunya. semoga lancar-lancar nanti kalau ada pembuatan lagu lagi ke depannya. Selamat menanti Amin. waktu berbuka puasa juga buat Kak Ongki Oke. dan keluarga. Iya. Terima Begitu, kasih see Kak you. Ongki. Bye-bye, See Kak. you. Nanti kita ketemu Dadah. lagi Thank you so ya. much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi obrolannya kita sama Kak Ongki Betul Muntasar sekali. tentang lagunya yang baru rilis di 2 minggu yang lalu. 2 minggu ternyata, lalu ya, Fauzan di tanggal 13 Februari tahun 2026. Itu ada berjudul Tafakur dan buat kamu juga teman Pro 2 kalau misalnya pengen dengerin lagunya sudah tersedia di seluruh Platform digital, yes. Nonton MV-nya juga boleh Betul. langsung. Tapi yang paling penting adalah Request di lagunya Pro 2. ya kan? Itu dia, Jadi teman kalau Pro misalnya 2. pengen dengerin lagunya Ah-ah. Kak Ongki, boleh langsung request di 0811 410 968. Di Instagram Pro 2 @RRI_Pro Makassar dan juga jangan melupakan di RRI Digital tentunya teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2 karena kita udah mau bersiap-siap juga Betul. buat menunggu waktu berbuka puasa. Puasa. Supah sejak nge-lag, Cok. Supah. Jadi jangan Oke. kemana-mana ya. Yes. Terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.